Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kakak Meliana, selamat bergabung. Ya, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami membuka pelayanan ini dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus berkuasalah dan beracaralah. Kiranya Engkau disenangkan oleh puji-pujian kami, oleh penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini. Segenap hidupku, langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Ku berharap hanya Kau, ku bersandar bersamamu, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Di persembahan bagimu, genap hidup, genap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Banggaanku, kepercayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbahmu. Kuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Oh, ini doa kami. Oh, harap hanya Kau, tempatku bersandar bersamamu, lewati sukaku, lewati dukaku, ku berahkan semua, ku serahkan semua, jadi persembahan bagimu. Genap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Banggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, keserahkan semua hanya bagimu.
pada Sehingga pada darah sendiri rasa tidak. Ini persembahan kami Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kami, mimpi-mimpi kami. Kau Tuhan, katakan ku sembah Kau, sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, sembah Kau dengan segenap hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidupku, dengan segenap hidupku. Segenap hidup, segenap nafasku, yang jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Lenganku, kejayaanku, tak ada artinya selain untuk-Mu. Segenap hidup, segenap nafasku, dari persembahan di atas mezbah-Mu. Kuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi-Mu. Pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi-Mu. Pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi-Mu. Kepada tarashi, hendera sandara sahandara. Ini persembahan kami Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kami, kami serahkan bagi-Mu. Haleluya, kami menyembah
Kami memuliakan nama-Mu, kami meninggikan Engkau, Tuhan dan Raja kami. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Ya, apapun keberadaan kita saat ini, mungkin kita memiliki banyak harapan. Ya, shalom Bu Eli, Kakak Maidalena, Kakak Pimping, Kakak Dewi, Kakak Hotman, Bu Evi Lampus, dan semuanya. Ya, seringkali kita memiliki banyak sekali keinginan, bukan? Tetapi saya mau mengajak Bapak Ibu semua, mari kita memiliki hanya satu saja keinginan, satu saja yang perlu, ya. Sama seperti Daud berkata, hanya satu yang kuingini, yakni diam di dalam rumahmu. Ya, biarlah kita juga hanya memiliki satu keinginan, yakni untuk mencari Tuhan, untuk mencari perkenanannya Tuhan. Karena ketika kita mencari perkenanannya Tuhan, ya, Tuhan terlebih tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan terlebih tahu apa rancangannya yang terindah dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita mencari perkenanannya Tuhan, semuanya itu bahkan jauh lebih daripada apa yang dapat kita bayangkan, apa yang dapat kita pikirkan, apa yang dapat kita doakan, itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Shalom Bu Esther, ya. Ada Kakak Joy, terima kasih sudah tap-tap layar. Terima kasih semuanya. Kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah hadir di tengah-tengah kami saat ini. Bahkan dengan pasukan-pasukan malaikat-malaikatmu, Engkau yang sudah menyertai kami yang ada di live streaming ini. Dimanapun kami berada, kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu saat ini. Kuasa-Mu yang mengalir, yang menjamah setiap anak-anak-Mu. Kami yang sedang mengalami kekhawatiran, yang mengalami kecemasan, keputusasaan, saya hardik semua roh-roh keputusasaan, roh depresi, roh kecemasan, saya hardik dalam nama Tuhan Yesus keluar. Biarlah kasih Tuhan, sukacita, damai, sejahtera Tuhan menguasai setiap hati kami saat ini, membukakan mata hati kami supaya kami boleh sama-sama mengerti kebenaran firman-Mu. Setiap benteng-benteng yang dibangun oleh iblis dalam pikiran kami, yang menghalangi kami untuk boleh menerima firman-Mu dan mengerti firman-Mu, saya hancurkan, saya patahkan oleh darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus berbicaralah, taruhlah kata-kata-Mu di bibir mulut hamba-Mu ini, sehingga segala perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini berasal daripada-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, shalom semuanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Boleh bantu saya tap-tap layar, boleh bantu saya share, sehingga kebenaran firman Tuhan ini boleh didengarkan oleh banyak orang, ya Bapak Ibu. Saya mau kembali membahas topik yang kemarin tentang pintu gerbang. Bapak Ibu yang belum menyaksikan live saya yang kemarin, Bapak Ibu bisa lihat di profile TikTok saya, bisa lihat di channel saya yang lain untuk bisa mengikutinya, ya. Jadi Alkitab berbicara banyak tentang pintu gerbang. Bahkan ya zaman dulu waktu zamannya Daud juga mengirimkan penjaga-penjaga untuk senantiasa berjaga-jaga di pintu-pintu gerbang bait Allah, ya. Kenapa Daud menyuruh penjaga-penjaga untuk menjaga bait Allah? Supaya menjaga
sesuatu yang kotor jangan sampai masuk ke bait Allah. Nah, demikian pula sesungguhnya ya perjanjian lama adalah bayangan shadow dari perjanjian baru. Nah, di perjanjian baru Anda dan saya adalah bait Allah. Demikian pula kita harus menjaga diri kita dari segala sesuatu yang kotor, yang najis, supaya jangan sampai masuk ke dalam hidup kita. Kenapa? Karena ya sesuatu yang najis, yang kotor itu akan membuka pintu gerbang kita kepada roh-roh jahat. Karena sekali lagi, mohon maaf ya suara saya agak sebentar ya, mohon izin ya. Ya, karena sekali lagi Bapak Ibu, kita ini adalah portal ya. Sadar ataukah tidak sadar, kita ini adalah portal, pintu gerbang, mohon maaf, pintu gerbang, baik itu untuk roh-roh jahat ataupun roh-roh baik ya. Roh-roh baik itu bukan hanya saja Roh Kudus, tetapi juga ada malaikat-malaikat Tuhan dan Roh Kudus sendiri. Bapak Ibu kalau baca di kitab Yesaya itu ya, Roh Kudus sendiri terdiri dari roh apa? Roh hikmat, roh pengertian, roh pengenalan akan Tuhan, roh takut akan Tuhan, roh penasehat, roh kuasa. Itu di bawah governmentnya dari Holy Spirit, dari Roh Kudus ya. Dan dari Roh Kudus itu sendiri juga ada roh kasih, roh sukacita, roh damai sejahtera, ya, roh kelemah lembutan, roh kemurahan hati. Itu semuanya dari Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, sesungguhnya manusia itu kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, bukan? Nah, sesungguhnya manusia itu hanya mengikuti keinginan, hanya dua pilihan ya. Keinginan dari roh, ya Roh Kudus yang benih ilahi yang sudah diberikan kepada kita, yang sudah ditanamkan kepada kita, atau keinginan daging, yakni keinginan daripada roh-roh jahat. Hanya dua pilihan itu, nggak ada pilihan lain. Nggak ada, manusia itu sesungguhnya nggak punya keinginan yang lain daripada dua hal itu. Hanya ada dua, keinginan daging dan keinginan roh. Ketika engkau mengikuti keinginan roh, maka engkau akan menuai kehidupan. Engkau membuka kepada roh-roh yang baik. Engkau mengundang roh-roh yang baik untuk masuk dalam hidupmu, untuk berkuasa bukan hanya saja dalam hidupmu, tetapi dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, bahkan dalam dunia ini. Sama halnya seperti Adam membuka pintu ya kepada roh maut untuk masuk menguasai dunia ini, demikian pula saat ini Anda dan saya, kita bisa membuka pintu kepada roh-roh jahat ketika kita mengikuti keinginan daging. Oleh sebab itu kita harus menjaga baik-baik portal kita ya. Kita menjaga diri kita untuk supaya jangan roh-roh jahat yang masuk berkuasa dalam hidup kita. Ya, roh-roh jahat berkuasa dalam hidup kita ketika kita mengizinkan diri kita dipimpin oleh keinginan daging. Ketika kita berdosa, dosa itu bukan hanya saja ya membuka pintu bagi roh-roh jahat untuk masuk berkuasa dalam hidup kita, tetapi ketika engkau berbuat dosa, bahkan bumi pun ya bekerja melawan engkau. Ya, masih ingat bagaimana ketika Adam jatuh di dalam dosa, apa yang Tuhan katakan ya, engkau dengan susah payah akan mencari nafkahmu. Nah, demikian pula ketika kita berdosa. Saya mau ngajak Bapak Ibu melihat dari ya perjanjian lama, bagaimana ketika kita berbuat dosa, bahkan tanah itu melawan kita ya. Makanya Bapak Ibu, nanti saya kalau waktunya pas, saya juga akan membahas
ada pintu gerbang alam maut ya, the gates of Hades, kalau Hades ya, kalau dalam bahasa versi New King James Version-nya. Nah, kita bisa membuka pintu gerbang Hades bahkan ya. Ya, bagaimana caranya ketika kita berbuat dosa? Ya, makanya kalau Bapak Ibu melihat ada rumah yang dikutuk ya, maksudnya rumah yang dikutuk itu rumah yang seperti apa sih? Rumah yang ada isinya, yang ada roh jahatnya. Terus misalnya kalau ada toko atau tempat usaha, kalau dagang di situ bangkrut melulu gitu. Kenapa? Karena ya kalau punya selidik, mungkin orang-orang yang sebelumnya tinggal di situ itu pernah berbuat kejahatan. Misalnya tempat di mana di situ banyak dilakukan kejahatan, seperti misalnya sudah pernah ada pembunuhan ya. Itu ada kutuk di tanah itu, di rumah itu. Makanya kenapa tempat itu angker gitu ya. Karena dosa yang dilakukan, maka membuka pintu bagi gerbang alam maut. Hades itu ya, sebetulnya saya nggak mau membahas ini, tetapi ya bolehlah ya supaya Bapak Ibu tahu, Hades itu alam maut ya, tempat di mana penghukuman terjadi bagi orang-orang fasik sebelum penghukuman kekal ya. Itu tempat sarangnya iblis ya. Itu ada dicatat di firman Tuhan, banyak dicatat di firman Tuhan ya. Saya mau mengajak Bapak Ibu melihat ayatnya di firman Tuhan, bagaimana ketika seseorang berbuat dosa ya, bahkan kenapa makanya firman Tuhan katakan kutuk itu ada di rumahnya orang fasik. Kenapa? Karena ketika kita berbuat dosa, kita mengundang, kita membuka pintu gerbang kita kepada roh-roh jahat untuk masuk ke dalam hidup kita, berkuasa dalam hidup kita, bahkan berkuasa dalam rumah kita. Ya, oke, saya mengajak Bapak Ibu melihat dari Imamat 18 ayat 24 sampai 29. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu ya. Imamat 18 ayat 24 sampai 29. Ya. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Ini berbicara pada bangsa Israel ketika bangsa Israel mau menduduki tanah perjanjian ya. Jadi Tuhan berbicara supaya bangsa Israel jangan berbuat dosa dengan melakukan dosa seperti orang-orang di tempat itu, di mana Tuhan binasakan, di mana Tuhan musnahkan orang-orang tersebut karena orang-orang tersebut berbuat dosa. Ya, oke, saya kembali bacakan. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Perhatikan, mereka najis, jadi Tuhan memusnahkan mereka dan mengambil tanah itu diberikan kepada umat pilihannya. Ayat selanjutnya saya bacakan, negeri itu telah menjadi najis dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga perhatikan, negeri itu memuntahkan penduduknya. Bapak Ibu ya, jikalau kita berbuat dosa, satu orang berbuat dosa ya, dan misalnya menjalar karena roh jahat masukkan, dari satu orang yang berbuat dosa membuka pintu gerbangnya kepada roh jahat, maka roh jahat masuk, dan roh jahat masuk itu bukan hanya berkuasa atas hidupnya, tetapi berkuasa juga atas keluarganya. Dari keluarganya menjalar lagi ke keluarga-keluarga yang lain. Jadi akhirnya apa? Satu kota bisa berbuat dosa oleh karena satu orang misalnya berbuat dosa, sama halnya seperti Adam. Dan apa yang terjadi ketika satu kota sudah misalnya diikat oleh dosa ya, tanah tersebut memuntahkan mereka. Itu yang terjadi. Demikian pula Bapak Ibu, kalau kita melihat di mana ada satu kota misalnya ya, ada
penghakiman Tuhan ya. Misalnya ada bencana yang dahsyat, ya saya boleh berkata, ya itu penghakiman Tuhan. Tetapi kita bisa berkata bahwa tanah tersebut memuntahkan penduduknya karena dosa yang dilakukan oleh kota tersebut, oleh tempat tersebut. Mohon maaf sekali lagi, saya tidak menghakimi ya. Saya hanya memberitahukan kebenaran firman Tuhan. Kenapa kita bisa melihat satu penghakiman dalam satu kota, dalam satu daerah. Ini asal-muasalnya ya. Oke, saya lanjutkan. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Supaya kamu jangan dimuntahkan, perhatikan, oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Saya berhenti sampai di sini. Perhatikan Bapak Ibu, Tuhan itu bukan hanya kasih, tetapi Tuhan itu adil. Tuhan bekerja lewat hukum-hukumnya. Ya, jadi walaupun mungkin kita merasa kita adalah pilihan Tuhan, kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, tetapi perhatikan Bapak Ibu, firman Tuhan di sini tegas sekali ya. Ini firman Tuhan berbicara kepada umat pilihan Tuhan, kepada Israel yang hendak menduduki tanah perjanjian. Tuhan memberikan warning yang sama, Tuhan memberikan peringatan yang sama. Ya, ini bukan hanya berbicara kepada perjanjian lama, ini juga berbicara kepada kita yang hidup di perjanjian baru. Karena perjanjian lama adalah shadow, adalah bayangan dari perjanjian baru. Ya, ini juga berbicara kepada umat pilihan Tuhan, kepada Anda dan saya sekarang. Siapapun kita, jikalau kita masih memberikan diri kita dipimpin oleh keinginan daging, maka konsekuensi yang masih sama berlaku kepada kita. Ketika kita memberi diri kita dipimpin oleh keinginan daging, kita sedang mengundang roh-roh jahat untuk masuk dan berkuasa dalam hidup kita. Makanya Bapak Ibu ya, kalau kita, sama halnya ketika kita berbuat baik ya, ketika kita rajin terus berbuat baik, maka apa yang terjadi? Maka roh-roh yang baik itu yang menguasai hidup kita. Contohnya deh ya, nggak usah jauh-jauh, contohnya saya ya. Contohnya bukan berarti saya lebih baik daripada Bapak Ibu, saya masih harus belajar. Saya nggak lebih baik daripada Bapak Ibu ya. Saya nggak lebih baik daripada Bapak Ibu, saya masih harus belajar banyak daripada Bapak Ibu bahkan ya. Nah, saya cuma mau kasih contoh. Saya itu dulu dididik Tuhan untuk terus memberi ya, memberi dan memberi ya. Nah, apa yang terjadi? Tahun-tahun berlalu ya, tahun-tahun berlalu saya tetap ya memberi. Nah, ketika saya memberi, sekarang jadi otomatis. Maksudnya begini loh, saya pernah ngomong, ada orang-orang yang ngejar-ngejar gitu ya kuasa Tuhan, ngejar-ngejar urapan Tuhan, pergi ke hamba Tuhan yang diurapi Tuhan luar biasa. Yang nggak salah sih, nggak salah. Tetapi bagi kayak saya nggak perlu ngejar-ngejar urapan Tuhan, gak perlu ya. Kenapa? Karena itu tadi, karena perbuatan baik, memberi ya. Ketika kita memberi 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan terus menerus kita setia, rajin, maka apa yang terjadi? Ketika saya mau berpikir, mau berbuat baik aja, ketika saya berpikir, saya mau memberkati misalnya gereja Tuhan, hamba Tuhan ini, apa yang terjadi? Langsung saya menarik kuasa Tuhan, menarik
malaikat-malaikat untuk datang melayani saya. Waktu saya berpikir aja, saya langsung bisa merasakan urapan kuasa Tuhan menyambar saya dari langit. Itu yang terjadi ketika kita setia melakukan perbuatan baik. Roh murah hati yang akan datang kepada saya. Roh kasih Tuhan yang akan memenuhi hidup saya. Nah, sama halnya ketika engkau membuka pintu gerbangmu kepada roh jahat dengan cara apa? Kita lihat deh ya di Galatia. Kita lihat. Jadi Bapak Ibu paham sekali apa yang saya perkatakan ini. Bahwa manusia itu sebetulnya portal. Kita harus menjaga portal kita dengan menjaga perbuatan kita, dengan menjaga ya hati kita, dengan menjaga mata dan telinga kita. Oke, saya mau ngajak Bapak Ibu melihat dari Galatia 5 deh ya. Sebentar, saya bukakan ayatnya. Oke. Galatia 5, Bapak Ibu boleh kita buka sama-sama. Galatia 5, sebentar ya, saya bukanya lewat handphone. Jadi sedikit lama, mohon maaf ya. Ya, saya bacakan ya. Dari ayat ke-18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perhatikan ya, soalnya saya masih melihat banyak orang-orang yang masih bingung. Masih ada kutuk atau nggak ada kutuk, masih ada kutuk atau nggak ada kutuk. Atau misalnya ya, ada orang yang bingung, oh sekarang nggak lagi menekankan perbuatan baik, sekarang menekankan untuk hidup karena sudah diberi hadiah kebenaran oleh Tuhan. Kita tidak lagi menekankan perbuatan baik. Karena saya melihat masih banyak yang simpang siur mengenai kebenaran ini. Betul? Yang masih bingung, ketik amin. Jadi saya tahu bahwa apa yang saya katakan ini nyambung atau enggak ya sama Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih Kakak Orlando, Kakak Estina, Ibu Roberta, Kakak Lubius Seni, Ibu Evi ya. Oke, Kakak Hayam, ya Pak Heri, Kakak Kasna, ya Kakak Meliana, Ibu Farida, Kakak Dewi dan semuanya ya. Oke, saya melihat masih banyak yang bingung. Sekarang enggak lagi menekankan perbuatan baik. Kita hidup di bawah kasih karunia. Ya betul, itu semua betul, kita hidup di bawah kasih karunia dan kita memang tidak diselamatkan oleh karena perbuatan baik kita. Betul, kita diselamatkan oleh karena Tuhan Yesus. Karena seberapa banyak pun perbuatan baik kita tidak akan bisa membawa kita ke surga, tidak akan bisa menebus dosa-dosa kita karena Tuhan itu kudus dan suci. Satu titik dosa pun tidak akan bisa membawa kita ke sorga karena satu titik dosa itu. Hanya oleh penumpahan darah Kristuslah yang bisa membawa kita ke surga. Itu 100% betul. Tetapi Bapak Ibu, ya perhatikan di Galatia 5 ayat 18 ini. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini udah sangat jelas ya. Maksudnya apa? Saya bisa membawa Ibu dan Bapak melihat dari kitab Roma ya, itu lebih jelas lagi. Cuman saya nggak membahas itu karena saat ini saya sedang membahas tentang pintu gerbang. Kalau saya membahas itu nanti nggak selesai-selesai ya. Di sini jelas dikatakan bahwa barang siapa dipimpin oleh Roh, kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi barang siapa masih dipimpin oleh keinginan daging itu apa sih? Ya nanti kita bacakan di ayat 19. Berarti kita masih ada di bawah hukum Taurat. Dan firman Tuhan berkata, kitab Roma, barang siapa hidup di bawah hukum Taurat, dia masih ada di dalam
kutukan, ya, berada di dalam kutukan, karena tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Berarti barang siapa masih dipimpin oleh keinginan daging, dia masih berada di dalam kutukan. Walaupun Anda dan saya hidup di perjanjian baru, ya, perbuatan daging itu apa? Kita baca sama-sama ya, ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, ya, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia, perhatikan, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, Bapak Ibu, kalau saya boleh saksikan ya, saya ini nggak perlu sampai gimana gitu. Kalau saya udah mulai nggak suka aja sama orang ya, udah mulai misalnya nggak suka sama orang ya, nggak suka dalam artian misalnya, oh saya menilai, nah ini lagi menilai ya, itu sudah jatuh dalam dosa karena kita menilai ya. Misalnya orang itu nggak bener gitu ya, nah saya nggak suka gitu sama orang. Apa yang terjadi? Saya kan mungkin karena saya sudah sensitif, jadi apa yang terjadi? Karena saya sudah diurapi Tuhan, jadi apa? Langsung ya, saya tahu saya sedang mengundang roh jahat. Roh jahat itu gimana caranya? Langsung dada saya sesak gitu ya. Nah, itu salah siapa? Salah siapa? Salah saya. Kenapa? Kenapa saya dipimpin oleh daging? Iya kan? Ketika saya mulai nggak suka, mulai misalnya benci sama orang, berarti saya sedang dipimpin oleh apa? Oleh keinginan daging kan? Ketika saya mulai misalnya merasa dia nggak benar, berarti saya sudah jatuh dalam dosa kesombongan. Nah, salah siapa? Salah saya. Jangan nyalahin Tuhan. Lah, kenapa saya sakit melulu gitu ya? Ada Bapak Ibu yang begitu? Jangan nyalahin Tuhan, kenapa saya sakit melulu. Salah diri kita, kenapa kita dipimpin oleh keinginan daging sehingga kita mengundang roh jahat untuk berkuasa dalam hidup kita. Nah, kenapa Bapak Ibu kalau saya berdoa itu ya kadang ya Roh Kudus suka ngasih tahu gitu. Ini orang ya kenapa bisa sakit ini, kayak ibu yang kemarin tuh yang sakit apa, yang mati sebelah kakinya mati sebelah itu. Kenapa? Saya dikasih tahu kenapa dia bisa sakit begitu, karena dia pernah menyimpan kebencian sama orang sampai begitu. Betul kan? Firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau Bapak Ibu baca di kitab Yohanes apa Yakobus ya, mohon maaf saya lupa. Ketika barang siapa membenci saudaranya, dia sudah menjadi pembunuh saudaranya. Bahkan dalam hati loh, belum membunuh ya, baru membenci saudaranya, dia sudah menjadi pembunuh. Dan kata Tuhan apa? Ya, orang yang membenci itu ya dia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan surga, karena dia sudah berdosa di dalam hatinya. Dia sudah mengundang roh-roh jahat untuk berkuasa dalam hidupnya. Ya, Bapak Ibu perhatikan bahwa kita ini portal. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sebetulnya berdoa, doa peperangan rohani, bagaimana engkau bisa mengalahkan raksasa-raksasa, Goliat-Goliat dalam kehidupanmu yang menghalangi berkatmu, bahkan berkat keturunanmu, kesembuhanmu, ya terobosanmu, mukjizatmu. Tetapi ini bagian firman Tuhan yang sangat penting yang harus kita tahu sebelum kita peperangan rohani. Kalau enggak, kitanya yang
acak-acak, kitanya yang berantakin, kitanya yang dijarah oleh musuh-musuh kita kalau kita belum mengerti bahwa diri kita itu portal. Makanya kita harus menjaga baik-baik ya. Nanti kalau sempat, kalau Tuhan izinkan, saya akan membagikan senjata-senjata untuk peperangan rohani. Tetapi nanti ya, ini penting kita bagaimana kita mengkonsekrasi diri alias menguduskan diri kita penting. Ya memang dengan usaha kita sendiri kita tidak akan mampu untuk mematikan keinginan daging ini ya. Makanya kita harus meminta pertolongan dari Roh Kudus. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk mematikan keinginan daging. Kata firman Tuhan apa? Jikalau engkau dengan pertolongan Roh Kudus mematikan keinginan daging, ya engkau dipimpin oleh Roh, maka engkau akan mendapatkan kehidupan. Jadi apa? Dengan pertolongan Roh Kudus, minta tolong. Misalnya engkau sedang bergumul dalam area misalnya iri hati, misal ya. Ya, iri hati ini sungguh-sungguh ya, itu membuka pintu buat roh jahat. Kalau engkau pupuk, kalau engkau siramin, misalnya disiramin terus ya, disiraminnya pakai apa? Ya diikutin terus, maka roh jahat yang akan berkuasa dalam hidupmu. Ya, dan roh jahat ketika dia berkuasa, dia akan mencuri, membunuh, dan membinasakan kehidupanmu. Ya, saya lanjutkan dulu deh ya, kalau enggak selesai-selesai. Tadi sampai ayat mana ya? Saya belum bacakan tentang buah-buah roh ya. Ya, saya bacakan ya ayat ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih. Ya, terima kasih Kakak Estina ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum, perhatikan, tidak ada hukum, berarti tidak ada hukum, tidak ada kutuk ketika kita dipimpin oleh Roh. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ayat ke-24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ya, oke, saya berhenti sampai di sini. Perhatikan Bapak Ibu, sama halnya ya, ketika kita memupuk kasih yang seperti tadi saya share ya, kesaksian saya. Ketika kita misalnya rajin memberi, berpikir untuk memberi aja ya, Roh kasih itu, malaikat-malaikat Tuhan itu udah datang melayani kita. Luar biasa kan? Bapak Ibu mau nggak sih seperti itu? Ya mari rajin, mulainya dari ya tindakan kecil dulu, tindakan kasih ya. Misalnya ya itu tindakan kasih. Oke, kita ngomong tindakan sukacita. Sukacita juga sama ya. Sukacita juga sama. Saya pernah share bagaimana saya itu dibelenggu oleh roh depresi. Depresi itu roh ya Bapak Ibu. Ya ada memang kejiwaan. Mungkin kita memang dipicu oleh keadaan. Jadi susah, jadi nangis ya. Tetapi ketika kita memupuk itu ya, memupuk misalnya masalah kita gede-gedekan jadi lebih besar daripada Tuhan kita. Nah, apa yang terjadi? Kita sedang mengundang roh depresi untuk masuk, berkuasa dalam hidup kita. Dan ketika roh depresi itu masuk, maka apa yang terjadi? Dia yang menguasai hidup kita, kita terbelenggu. Demikian pula untuk dosa-dosa lain juga sama. Ketika engkau memupuk ya, bukan hanya saja engkau membuka pintu bagi roh jahat untuk masuk. Misalnya roh iri hati. Ketika engkau mengundang, dia itu pertama engkau mengundang, lama-kelamaan roh iri hati itu yang akan membelenggu engkau. Sama halnya dengan roh perjinahan, sama. Mungkin pertama kali engkau ya
melihat misalnya dengan mata kita, makanya kita harus jaga mata kita baik-baik ya, dari apa yang kita lihat. Ya mungkin misalnya nggak sengaja engkau melihat film-film yang ya nggak senonoh misalnya. Kemudian apa yang terjadi? Misalnya engkau pupuk ya, benihnya itu ya, iblis memberikan benih, kemudian engkau pupuknya gimana? Diikutin itu. Nah, pertama kali jatuh itu hanya engkau sudah mengundang roh jahat masuk ya. Tetapi kalau engkau terus menerus melakukannya, maka akhirnya apa? Roh jahat yang akan membelenggu engkau nggak bisa lagi keluar. Ya, kalau Bapak Ibu bisa melihat di alam roh itu, orang-orang seperti itu sedang dirantai. Makanya kalau saya doa, hancurkan, patahkan setiap belenggu. Ya kan, kalau saya doa seperti itu. Karena di alam roh itu, kalau Bapak Ibu bisa melihat orang-orang yang sedang terbelenggu oleh dosa itu, mereka sedang dirantai oleh roh-roh jahat. Roh-roh jahat itu ya penampakannya sangat ugly gitu. Ugly itu dalam bahasa Indonesianya apa ya? Sangat buruk sekali. Pokoknya sangat kayak gitu ya, kegelapan itu sumbernya sakit, penyakit, sumbernya kesengsaraan, penderitaan. Demikian pula dengan tadi saya mau cerita tentang sukacita ya, tentang roh depresi. Nah begitu, jadi saya sempat terbelenggu oleh roh depresi, dan apa yang saya lakukan akhirnya, padahal saya udah diurapi Tuhan, saya sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus, tapi masih bisa dibelenggu oleh roh depresi. Kenapa? Karena sekali lagi dalam hati kita itu banyak ruang-ruang ya. Jadi Bapak Ibu jangan, dulu juga saya bingung, kok bisa udah Kristen gitu ya, sudah apalagi sudah diurapi Tuhan, sudah mengalami kepenuhan roh, masih bisa dibelenggu. Masih. Kenapa? Karena sekali lagi dalam ruang hati kita itu banyak ruang-ruang ya, ruangan-ruangan, misalnya ini ruangan untuk apa, ini untuk ruangan untuk apa. Nah, kita harus belajar menyerahkan semua ruangan ini kepada Tuhan, supaya Tuhan yang bertahta di atas semua ruangan dalam kehidupan kita. Nah, kalau Tuhan sudah bertahta dalam setiap ruangan kehidupan kita, maka yang kelihatan adalah, yang kita alami adalah kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Sukacita, damai, sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah. Kesehatan, ya kan? Karena kesehatan itu adalah refleksi dari keadaan jiwa kita. Saya pernah ceritakan kan, saya pernah share bagaimana seluruh kepenuhan berkat Allah itu tergantung dari kondisi jiwa kita kan, saya pernah share ya. Nah demikian pula kesehatan kita adalah refleksi dari kondisi jiwa kita. Nah apa yang terjadi? Satu hari saya mengambil keputusan ya, saya berkata pada jiwa saya ya, ketika saya terbelenggu oleh depresi itu, saya mengatakan kepada jiwa saya, hai emosiku, saya perintahkan engkau tunduk kepada firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan. Saya nggak peduli apa yang kau rasakan. Saya berkata itu kepada emosi saya. Saya berkata itu dengan lantang dengan suara saya. Hai emosi saya, hai perasaan saya, engkau harus tunduk kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus harus jadi raja atas emosi saya. Sekarang saya perintahkan engkau bersukacita. Keluar roh depresi sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Semenjak hari itu saya dibebaskan dari roh depresi. Nah, itu saya kasih contoh ya. Sebetulnya saya mau berbicara masih banyak, tetapi sudah pukul 7.50 di tempat saya. Itu adalah satu contoh bagaimana kita manusia itu sebagai portal. Bapak Ibu, engkau harus sangat berhati-hati kepada siapa engkau membuka pintu. Dan hanya ada dua pilihan ya, engkau itu menurut apa kata Roh Kudus, atau engkau menurut apa kata daging. Kata daging itu kata roh jahat ya.
sebetulnya sesungguhnya kalau kita mau jujur, tidak ada manusia itu kan tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh dan jiwa ini hanya ngikut apa kata roh nih ya. Tergantung roh mana yang kau ikuti, Roh Kudus ya, benih ilahi yang Tuhan sudah berikan kepada kita, atau roh jahat yang bekerja lewat keinginan daging kita. Jadi cuman ada dua pilihan, terlepas siapa engkau dan saya ya, terlepas apakah kita sudah maksud saya terlepas apakah kita setiap minggu ke gereja atau enggak, atau ya selama kita masih dipimpin oleh keinginan daging, kita masih ada di bawah kutuk, kita masih ada di bawah belenggu-belenggu roh-roh jahat. Nah, ini adalah perjuangan kita seumur hidup. Sekali lagi, jangan mengandalkan diri kita, karena kita tidak akan mungkin mampu untuk mengalahkannya ya, untuk mematikan keinginan daging. Tetapi minta selalu pertolongan Roh Kudus untuk mematikan keinginan daging kita. Ya, kalau misalnya setiap kali kita diperhadapkan kepada pilihan, Bapak Ibu jangan langsung respon ya, termasuk saya. Jangan langsung respon terhadap situasi. Mikir dulu, tanya dulu Roh Kudus, ini itu keinginan daging atau keinginan roh? Kalau keinginan daging, kalau engkau ngikutin ya, berarti engkau sedang buka pintu. Makanya kata firman Tuhan, kalau engkau marah, marahlah, tetapi jangan berkata-kata. Ya, jangan berkata-kata maksudnya ya jangan respon gitu ya. Mungkin berkata-katalah dalam hatimu, jangan respon. Dan jangan sampai matahari terbenam belum selesai. Kenapa? Engkau ngundang roh jahat untuk masuk. Ya, kita nggak berarti kita nggak boleh, maksudnya kita sempurna, kita namanya juga manusia. Kita masih bisa jatuh dalam dosa, misalnya marah, atau misalnya kita ngelihat orang lain punya apa gitu, kita kepengen gitu. Itu masih wajar, tetapi jangan ikuti keinginan daging itu ya. Langsung minta pertolongan Roh Kudus. Kita mau isi hati pikiran kita dengan firman. Kita mau mengundang roh-roh Allah. Bayangkan Bapak Ibu, kalau engkau dipenuhi oleh roh-roh yang baik, roh kasih, ya roh kasih itu nyata. Bapak Ibu kalau misalnya perhatikan, kalau saya berdoa, saya bisa berkata seperti ini. Saya melepaskan roh kasih Tuhan turun atas Bapak Ibu. Dan yang saya doakan itu bisa, yang sakit itu bisa benar-benar merasakan jamahan Tuhan. Itu real ya Bapak Ibu, itu real ya. Itu kenapa? Karena saya memberikan diri saya untuk dipimpin oleh roh kasih, oleh kasih Tuhan, oleh sukacita kan. Makanya saya bisa lepas dari belenggu roh depresi ya, oleh damai sejahtera, karena kasih itu, sukacita itu akan mendatangkan damai sejahtera. Ya demikian pula dengan kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan. Ya saya juga digembleng sama kesetiaan juga, semuanya itu pasti akan ada ujiannya, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, apapun yang terjadi, marilah kita mengambil pilihan yang tepat, yakni dipimpin oleh roh. Maka engkau akan melihat, ya dengan sendirinya, kebajikan dan kemurahan itu akan ngejar-ngejar engkau, yang engkau gak usah kaki dibikin kepala, kepala dibikin kaki. Dengan sendirinya itu adalah hukum Allah. Allah ingat bekerja lewat hukum-hukumnya. Itulah kenapa ada sebagian dari kita yang berdoa, tetapi kok nggak melihat apa ya, mohon maaf sekali lagi saya tidak menghakimi ya, tetapi saya memberitakan kebenaran firman Tuhan supaya kita semua, termasuk saya yang masih harus terus belajar, mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Ada hal-hal yang harus kita lakukan dan Tuhan tidak akan melakukannya bagi kita, karena itu adalah free will-nya kita, karena itu adalah pilihan bebasnya kita.
Kalau kita tidak diberikan free will, kita tidak akan menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Kenapa Tuhan harus memberikan kita free will? Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kalau nggak ada free will, itu namanya robot, mainan gitu ya. Oke, sudah pukul 7.56. Ya, kita mari tutup ya dalam doa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah berbicara, Engkau yang sudah menerangi mata hati kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus, Engkau yang terus berbicara kepada kami. Saat ini ampuni segala dosa-dosa kami. Seringkali kami masih membuka pintu kepada roh-roh jahat untuk berkuasa dalam hidup kami oleh karena keinginan daging kami. Ampuni setiap kegagalan kami, Bapa di surga. Saat ini kami mohon, kiranya Roh Kudus tolonglah setiap kami. Ada masih banyak area-area dalam hidup kami yang masih harus disalibkan bersama dengan Kristus. Semua keinginan daging kami, Roh Kudus mampukan kami. Crucified our flesh. Salibkan semua keinginan daging kami bersama-sama dengan Kristus, sehingga kami hanya memiliki satu keinginan saja, keinginan untuk menjadi serupa dengan Kristus, sehingga bukan kami lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam hidup kami, sehingga setiap orang juga bisa melihat Kristus dalam hidup kami. Kemuliaan-Mu boleh dinyatakan dalam hidup kami. Kami boleh dibawa dari kemuliaan menuju kemuliaan, menggenapi rencana-Mu yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini saya berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Saya berdoa, darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohmu, hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit. Saat ini sudah hancur, sudah patah atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh sakit, penyakit, roh kutuk, saya ikat, saya usir keluar. Dalam nama Tuhan Yesus saya melepaskan berkat kesembuhan, kasih Tuhan sekarang. Datanglah, jamahlah setiap anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini. Jamahlah dengan kasih-Mu. Ada kebebasan, ada kesembuhan sekarang. Kesembuhan, ada pemulihan. Dalam nama Tuhan Yesus, ya engkau yang sedang sakit, engkau taruh tanganmu di bagian yang sedang sakit, terima saja karena kuasa Tuhan sekarang sudah menjamah Bapak Ibu semua. Terima dengan iman, ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, engkau sudah membebaskan saya, engkau sudah menyembuhkan saya. Ya, ucapan syukurmu itu yang akan menerobos pintu-pintu yang tertutup ya. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Engkau yang sakit kepala sekarang, kepalamu gak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sedang sakit leher, sakit pundak, kuasa Tuhan mengalir sekarang, membebaskanmu. Lehermu, pundakmu udah gak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sakit asam lambung, asam lambungmu normal, lambungmu udah gak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Dadamu udah gak sesak lagi dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sakit tulang belakang, sakit pinggang, sakit pinggul, saya melepaskan berkat Tuhan, kasih Tuhan mengalir, mengalir, mengalir terus. Tulang belakangmu udah gak sakit lagi. Yang sakit syaraf kejepit, mohon maaf ya, tadi ada verifikasi di TikTok. Yang sakit syaraf kejepit, sekarang saya lepaskan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah bebas. Syarafmu gak kejepit lagi, sakitnya sekarang hilang dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Roh Kudus. Yang sakit tulang, yang sakit lutut, yang sakit persendian di jari-jari tanganmu, di kakimu, sekarang kuasa Tuhan mengalir. Sendi-sendimu udah gak kaku lagi dalam nama Tuhan Yesus. Lututmu udah gak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit demam, darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa. Sekarang hancur, patah, roh demam keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah bebas. Sekarang suhu badanmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Ya, yang sakit organ-organ tubuh, yang sakit ginjal, darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohmu. Tubuh jiwa rohmu sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Sekarang saya perintahkan roh kutuk, roh sakit, penyakit keluar dalam nama Tuhan Yesus. Ginjalmu sekarang berfungsi dengan baik. Jantungmu berfungsi dengan baik. Tekanan darahmu normal. Gula darahmu normal. Peredaran darahmu lancar. Tidak ada lagi penyumbatan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk jamahanmu. Ya, yang sakit tumor, yang sakit cancer, darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan tubuh jiwa rohmu, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kuasa-kuasa jahat, kuasa sakit, penyakit, belenggu kutuk dosa, kutuk keturunan sudah hancur, sudah patah atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu lepaskan dulu pengampunan ya, kau yang masih belum membereskan. Kalau ada kebencian, ada dosa yang belum dibereskan, lepaskan pengampunan itu ya, supaya tidak menghalangi berkat kesembuhan Tuhan. Sekarang saya mencabut setiap roh kanker, roh tumor. Saya cabut sampai ke akar-akarnya, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas, engkau sembuh. Sekarang kau pulih dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, mengalir, membebaskan engkau. Ya, saya kutuki kanker, sel-sel kanker, saya kutuki sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jadilah engkau bebas, engkau sembuh sekarang, engkau pulih dalam nama Tuhan Yesus. Roh kebencian keluar dalam nama Tuhan Yesus. Ya, roh tumor keluar dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya lepaskan berkat kesembuhan, berkat sukacita, berkat damai sejahtera dari Tuhan. Mengalir berlimpah-limpah dalam hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Oh ya, saya diingatkan Tuhan, Bapak Ibu engkau yang sedang mengalami ya pergumulan hidup, ya jangan berlarut-larut dalam kesedihanmu, karena sebetulnya roh jahat itu masuk lewat itu. Sekali lagi, ketika kita memberikan diri kita dipimpin oleh kesedihan, kekecewaan, kau sesungguhnya sedang mengundang roh jahat masuk, roh depresi. Dan roh depresi itu yang akan menghalangi terobosanmu, yang akan membuat delay itu memperlama terobosanmu, memperlama mukjizatmu. Makanya masih ingat Bapak Ibu yang ikut live streaming saya pernah men-sharekan, membagikan bagaimana caranya kita peperangan rohani dengan mengangkat puji-pujian yang penuh dengan sorak-sorai. Kenapa? Karena ya gimana mau menang kalau peperangan rohani, kalau ya udah sebelum perang udah merasa kalah gitu ya, nggak mungkin menang ya. Bapak Ibu semangat terus ya. Ya, Bapak Ibu juga pernah dengar share saya bagaimana caranya kita merenungkan firman Tuhan. Caranya apa? Kita merenungkan janji-janji Tuhan, kemenangan itu sudah kita terima. Ya, sudah kita terima.
Jadi libatkan emosi penuh sukacita bahwa kita sudah mengalami kemenangan itu ya. Walaupun mungkin kenyataannya belum kelihatan, tetapi percayalah ya, apa yang engkau percaya itu sudah terjadi di alam roh. Engkau perlu konsistensi, perlu endurance. Endurance itu apa ya bahasa Indonesia? Perlu pantang menyerah ya. Oke, saya berdoa ya untuk berkat ya. Saya melepaskan berkat Tuhan saat ini. Darah Yesus sudah membayar setiap harga daripada kutuk dosamu di atas kayu salib. Saat ini darah Yesus membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-berkat Tuhan hingga berkelimpahan atas hidupmu, atas keluargamu, atas rumah tanggamu, atas pekerjaanmu, atas usahamu, atas toko-tokomu. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus, sehingga engkau bisa menjadi berkat dimanapun engkau berada. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin, amin ya. Puji Tuhan. Yang sudah dijamah oleh Tuhan, boleh tulis di komentar. Yang mau memberikan kesaksian, boleh juga ya tuliskan di komentar ya. Bapak Ibu ya, boleh, kesaksianmu itu akan memuliakan nama Tuhan ya. Saya mau menyapa-nyapa ya Ibu Linda, Kak Meliana, Kak Medalena, terima kasih Ibu Mercy, Kakak Benang Bordir, Kakak Pacelim ya, Kakak Lucy, Kakak Uti. Aku diberkati, puji Tuhan. Ibu Evi, Kakak Orlando ya. Kakak Orlando kemarin gak kelihatan ya, di absen loh, di absen. Bukan di absen ya Bapak Ibu, didoakan. Kakak Yus ya, Ibu Farida ya, Ibu Roberta ya. Ibu Farida juga kayaknya kemarin gak kelihatan. Kakak Dewi, Kakak Sumarni, Pak Yudinus ya, Kakak Vera, dan semuanya, Kakak Penina ya, Pak Heri Suharjo. Shalom, selamat pagi semuanya. Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan, yang sudah diberkati Tuhan, boleh tuliskan di komentar. Itu akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk kita naikkan pujian ya. Pujian sebentar. Aku ada hari ini karena berkat Tuhan. Indahnya kasih Tuhan. Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus juga boleh tulis di komentar ya. Nanti saya akan panggil naik ke atas untuk didoakan. Sebelumnya mari kita naikkan pujian ini, ucapan syukur kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, kita mau belajar mengucap syukur. Oke. Thank you Kakak Orlando. Sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapakku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Pagi Ibu Anika, shalom dari Kalimantan Selatan ya, puji Tuhan. Ya, saya masih membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus juga boleh ya. Boleh tulis di komentar. Selama ini
Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Oh, semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setiamu. Engkau rancangkan yang terbaik di hidupku. Sungguh indahnya kasih-Mu. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Ya, Pak Sebastian, saya undang naik ke atas ya. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Ya, saya berdoa buat anak Mev ya. Oke, saya berdoa ya. Kakak Elin, Mevnya ada di sini nggak? Ada di live streaming nggak? Saya boleh doakan. Saya boleh panggil naik ke atas. Kalau ada ya. Kalau bersedia, kalau nggak didoakan langsung juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau, monggo silahkan naik ke atas ya. Oke, saya berdoa untuk anak Mev. Ya, mari kita berdoa ya. 3 tahun, kasihan sekali masih kecil ya. Udah sakit lambung. Ya, mari kita berdoa ya Bu Esther buat anak Mev. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Mev, tubuh jiwa rohnya Kak Elin dan suami. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk keturunan. Ya, kutuk keturunan sudah hancur. Kutuk dosa sudah hancur, sudah patah atas Kak Elin, atas suami, atas anaknya Mev. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, mohon maaf Kak Elin, Mev ini anak laki atau perempuan ya? Kak Elin, anak Mev itu laki atau perempuan? Sama papanya ada komunikasi? Sama papanya kurang deket kah? Deket nggak sama papanya? Ya Kakak Elin, saya sudah undang naik ke atas sih. Oh, nggak ada ya. Oh, mungkin koneksinya nggak bagus. Ya, Kakak Elin boleh tulis di komentar. Ya, kayaknya deket nggak sama papanya ya. Oke, saya berdoa aja ya. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Kak Elin dan suami dan anaknya Mev dalam nama Tuhan Yesus. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk. Oh ya, laki-laki. Ya, thank you Kakak Elin. Deket nggak sama papanya?
hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit. Demi nama Tuhan Yesus, setiap roh-roh jahat, roh sakit, penyakit, roh kutuk, roh kekhawatiran, kecemasan, aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat kesembuhan atas Mev dalam nama Tuhan Yesus. Berkat kesembuhan turun atas Mev dalam nama Tuhan Yesus. Asam lambungnya normal sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Iya kan, itu penyebabnya Kakak Elin. Tadi Roh Kudus ngasih tahu, ya papa sama papanya itu kurang dekat. Ya, itu penyebabnya, itu yang buka celah ya. Tapi ya makanya Roh Kudus kiranya kau jamah juga papanya Mev, rumah tangga ini dijamah Tuhan, kasih Tuhan mengalir, memulihkan rumah tangga ini, roh pertobatan turun atas keluarga ini, sehingga keluarga ini menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, sehingga rencana Tuhan tergenapi lewat keluarga ini, lewat Bu Elin. Ya, Bu Elin harus bangkit menjadi pendoa, sehingga Bu Elin bisa ya dipakai untuk menyelamatkan keluarga, memulihkan keluarga ya, suami dan anak. Karena tanpa figur bapak itu penting juga sih ya. Ya tanpa itu ya sakitnya suka kumat-kumat gitu ya, sembuh kumat gitu. Kak Elin jadinya capek kalau akar masalahnya nggak dibetulkan. Jadi mau nggak mau Kakak Elin sebagai istri, sebagai ibu yang bangkit, menjadi pendoa bagi keluarga, menjadi penjaga gerbang. Nanti ya Kak Elin, kalau nanti besok-besok saya akan maksudnya saya akan share lagi ya tentang penjaga gerbang. Tadi kan hari ini saya sudah share tentang penjaga gerbang sebagai gerbang diri kita dulu ya, tapi kita juga harus menjaga pintu gerbang keluarga kita, bukan hanya saja menjaga pintu gerbang diri kita dari roh-roh jahat, tetapi kita harus bangkit ya menjadi pendoa untuk menjaga pintu gerbang keluarga kita, rumah tangga kita dari roh-roh jahat, dari kuasa-kuasa jahat yang datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Oke, puji Tuhan, terima kasih Kakak Orlando, ya Kak Elin, penguatan. Ya, untuk keuangan tadi saya sudah doakan doa berkat ya. Kakak Patinama, saya sudah mendoakan doa berkat. Oke, ini mewakili semua deh Bapak Ibu yang masih berdoa untuk usaha ya, bisnis bangkit ini Kakak Uti. Oke, saya berdoakan sekali lagi ya untuk doa berkat. Oke. Darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohmu, sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk, penyembahan berhala, kutuk dosa, sudah hancur, sudah patah atas hidupmu saat ini demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh kutuk saya usir keluar dari hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat Tuhan sekarang. Berkat Tuhan terbuka atas engkau. Engkau menjadi orang yang diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang kau pegang dijadikan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Terbuka jalan berkat dalam nama Tuhan Yesus ya. Bapak Ibu ya, Bapak Ibu engkau juga boleh mengambil bagian di dalam peperangan rohani ya. Caranya bagaimana? Yang seperti saya sudah share, mulai mengklaim, mulai proklaim janji Tuhan itu menjadi janjimu ya. Menjadi kemenangan Tuhan di atas kayu salib itu menjadi kemenanganmu ya. Bapak Ibu ikut live
saya setiap hari nanti saya akan bagikan step by step ya, bagaimana caranya. Saya pernah bagikan, cuman saya rasa nggak semua ikut ya, bagaimana caranya kita mengklaim, kita proklaim, kita decree, kita ya command, ya kita memerintahkan, kita bisa memerintahkan berkat ya. Kita bisa perintahkan berkat Tuhan dari kayak sekarang contohnya ya. Saya perintahkan berkat Tuhan dari timur, utara, selatan, dan barat mengejar-ngejar engkau di sepanjang jalan kehidupanmu dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Tetapi Bapak Ibu jangan lupa juga praktek firman Tuhan yang hari ini saya share kan. Jangan sampai kita ngeklaim tapi kita masih terus buka pintu gerbang untuk roh jahat berkuasa dalam hidup kita. Nggak bisa begitu ya. Ya kita harus menjaga pintu gerbang kehidupan kita juga. Oke, saya rasa semuanya sehat ya. Ya, Kakak Dewi, ya saya nggak, ya terima kasih untuk komennya ya, karena saya harus maksudnya menjaga supaya saya jangan melanggar peraturan TikTok. Bahkan untuk menyebut nama account lain pun kan tidak diperbolehkan di YouTube, maksud saya di TikTok. Jadi jangan sampai kita menyalahi. Saya menghormati semua peraturan-peraturan TikTok, saya menghormati ya. Jadi saya nggak mau menyebut nama account lain saya di TikTok karena itu melanggar peraturannya TikTok ya. Oke, terima kasih untuk Kakak Dewi yang sudah menuliskan di komentar ya. Oke, semuanya saya rasa sudah cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu semua sudah terberkati. Terima kasih Roh Kudus untuk pekerjaanmu yang dahsyat di tengah-tengah kami saat ini. Ya, Bu Esther, terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, Bu Esther, kalau dapat apa atau dapat penglihatan apa langsung share ya, supaya bisa memberkati Bapak Ibu semua yang ada di sini. Iya Bu, tadi waktu doa buat Kak Elin, saya dikasih lihat Tuhan itu banyak lampu-lampu kecil, kayak lilin-lilin kecil banyak sekali. Puji Tuhan ya. Ya, Puji Tuhan. Ya, saya merasa Kak Elin, apakah Kak Elin masih ada di sini? Oh, Kak Elinnya udah nggak ada kayaknya. Kak Elinnya udah nggak ada ya. Ya, Tuhan mau memakai Kak Elin sebagai lilin-lilin yang terang ya, penerangan untuk keluargamu, dan lewat hidupmu itu kau juga akan membangkitkan lilin-lilin yang lain. Puji Tuhan ya. amin. Oke, tapi Kak Elinnya udah nggak ada, ya nggak apa-apa. Oke, kalau gitu terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Esther untuk Sama-sama. doanya ya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Shalom.